Semua tentang bismillah bila bersumber dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Bila semuanya ke Anas bin Malik tentang bismillah dalam sholat, maka ulama menetapkan itu muttorib. Muttorib itu goncang. Kenapa goncang? Matannya goncang. Kenapa dikatakan goncang? Karena Anas ditanya oleh tabi'in, apakah Rasul baca bismillah kalau sholat? Jawabnya tidak. Ditanya lagi oleh tabi'in lain, baca enggak? Baca, tapi pelan. Ditanya lagi, baca enggak? Baca keras bacaannya. Ditanya lagi, aku sudah lupa, yang saya ingat Rasul sholat pakai sendal. Apa maksudnya? Untuk tentang bismillah semuanya mengerucut kepada Anas bin Malik. Ditanya tentang bismillah dalam sholat dalam kondisi beliau sudah pikun. Tapi di situ Anas menjawab, Rasul baca dengan keras. Berarti kita harus melihat sahabat lain menjelaskan tidak tentang bismillahnya Rasul. Lihat sahabat yang lain yang tidak pikun. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, ada Utsman, ada sahabat yang lainnya. Dan semuanya menjawab Rasul menjaharkan bismillah. Bila memang untuk bacaan yang jahar. Makanya kata Abu Hurairah, aku sirkan yang Rasul sirkan, ku jaharkan yang Rasul jaharkan. Maksudnya apa? Bismillah dijaharkan karena untuk bacaan yang jahar. Bismillah disirkan untuk bacaan yang sir. Duhur, asar, sir semualah. Gitu. Maghrib 2 rakaat jahar. Isya 2 rakaat jahar. Subuh jahar semua. Kan begitu. Kenapa ada yang sir? Ya tadi hadisnya melalui Anas bin Malik. Itu yang pertama, jalan pertama. Yang kedua, pas Mekah Rasulullah baca bismillah keras sampai pengikutnya Musailamah al-Kadzab di luar dengar kalimat Ar-Rahman. Musailamah itu dijuluki Ar-Rahman karena dermawannya menurut mereka gitu. Tuh lihat, Muhammad juga sama Tuhannya dengan Tuhan kita. Apa? Ar-Rahman. Kita sudah punya Tuhan. Musailamah sama, apa bedanya? Maka turunlah wahyu, kata Allah, jangan dikeraskan, jangan juga dipelankan, sedang-sedang saja. Sebenarnya nggak ada bahasa tidak baca gitu. Maka Rasul bacanya pelan, sekedar dapat didengar di dalam, tidak sampai keluar, tidak kenceng. Ya kalau sekarang pakai speaker karena corona, ya kan? Jadi seperti itu ketentuannya. Jadi bisa dijawab 2 hal. Pertama, karena fase Mekah Madinah. Setelah Rasulullah ke Madinah tidak lagi disirkan karena sudah nggak ada masalah itu, jahar terus. Jadi yang kedua bisa diteliti dalam sanadnya. Syarat tentang bismillah dalam sholat semuanya bisa dicek, semuanya melalui Anas bin Malik. Maka hadisnya muttorib. Ya, berarti kita harus melihat dan mengkaji sahabat yang lain. Sahabat lain semuanya mengatakan Rasulullah jahar bismillahnya. Adapun orang langsung tidak baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, bismillah nggak dibaca tuh. Atau baca surat yang lain langsung qul huwallahu ahad, nggak dibaca. Mungkin karena mendapatkan satu hadis Abu Bakar, Umar memulai bacaannya bilhamdulillahirabbil alamin. Ada di dimuat Abu Bakar, Umar memulai bacaannya bilhamdulillahirabbil alamin. Lalu disimpulkan tuh langsung alhamdulillahirabbil alamin, gak usah bismillah. Padahal itu adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah punya nama 12 minimal. Bisa cek dalam kitab Fathul Bari. Salah satunya adalah surat alhamdulillahirabbil alamin.
Hadis Bukhari menerangkan Al-Mu'alla sahabat Nabi ketika masuk masjid mau sholat kata Rasulullah, aku nanti beritahu kau. Ada satu surat yang paling istimewa dalam Quran. Mu'alla sholat. Beres sholat nagih Rasul, mana surat yang istimewa itu? Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yaitu surat alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bacaan kita bagaimana? Al-Fatihah 7 ayat. Kalau bismillah nggak dibaca cuma 6 ayat. Quran menerangkan Al-Fatihah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau bismillah nggak dibaca maka hilanglah 1 ayat, dan itu namanya bukan Al-Fatihah lagi kalau sudah hilang 1 ayat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai makmum kalau ada imam begitu? Tanggung jawab imam. Ini kan? Dosanya untuknya, bukan untuk kita. Sah buat kita, pahala buat kita, dosa untuknya. Kalau imam benar, imam dapat pahala. Imam salah, ya dapat dosa gitu. Itu beratnya jadi imam. Nah, jadi bismillah itu tetap dibaca karena kata Ali bin Abi Thalib, bismillahirrahmanirrahim ihdahunna. Bismillah itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kenapa nggak dibaca? Adapun nanti bismillah yang lainnya untuk mengawali surat, Rasul memberi contoh sebelum baca inna a'toinakal kausar, Rasul baca bismillah. Rasul mencontohkan dalam hadis Muslim, Rasul mencontohkan sebelum inna a'toinakal kausar, Rasul baca bismillah. Rasul mencontohkan, kenapa kita nggak baca? Karena itu, jadi masalah ini bukan masalah salafi atau bukan salafi, ketelitian dalam memahami dalil. Gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.